Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua kali ini masih mengenai hukum pidana, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana ada 4. Yang pertama yaitu KUHP yang digunakan sekarang merupakan terjemahan dari Webbook Van Stapel. Dimulai berlakunya itu pada masa Hindia pada tanggal 1 Januari 1918. Dan dalam KUHP Belanda sendiri itu tidak memiliki tindak pidana mati. Tetapi dalam KUHP Indonesia yang memiliki akte kelahiran, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan akte kelahiran KUHP, bahwa Indonesia memiliki KUHP pidana mati. Seperti salah satu filsuf atau peneliti seorang dokter di Italia bernama Cesare Lombroso melakukan penelitian secara langsung, yaitu dengan mendatangi penjara yang ada di Italia. Dari hasil penelitian tersebut, Cesare Lombroso mengatakan bahwa seorang penjahat memiliki ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik menurut Cesare Lombroso yaitu memiliki jidat yang lebar, tulang rahang yang lebar, dan otak para penjahat itu lebih kecil daripada otak manusia pada umumnya. Dan dari hasil kesimpulan tersebut, Cesare Lombroso menyimpulkan bahwa seorang penjahat memiliki bakat di mana dirinya bisa menjadi penjahat. Dan bagaimana cara menghilangkan penjahat tersebut? Cesare Lombroso mengatakan bahwa apabila tidak ingin ada penjahat, maka penjahat tersebut harus dibunuh. Tetapi hasil dari penelitian Cesare Lombroso tersebut dibantah oleh muridnya sendiri yang mengatakan bahwa bisa saja seseorang yang menjadi penjahat itu berasal dari faktor sosial, karena tidak semua orang ingin menjadi penjahat. Nah, sumber hukum yang kedua yaitu peraturan-peraturan lain atau di luar pada KUHP. Contohnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika. Yang ketiga yaitu memori penjelasan KUHP atau memori van toelichting. Dan yang terakhir yaitu hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Nah, apabila terjadi sebuah kejadian atau peristiwa pidana dan itu berhubungan langsung dengan hukum adat dan juga hukum pidananya sendiri, manakah yang harus diutamakan, hukum pidanakah atau hukum adatkah? Dan cara mengatasinya yaitu kalian harus mengutamakan hukum pidana. Mengapa demikian? Karena hukum pidana itu tertulis sifatnya. Dan apabila memilih hukum pidana, karena bersifat nasional dan juga kepastian hukum. Sedangkan hukum adat itu bisa saja hukumnya hanya terjadi di daerah itu sendiri, tidak pada orang lain. Berikutnya saya akan membahas mengenai pengertian hukum pidana atau Strafrecht. Pengertian hukum pidana sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material atau biasa disebut dengan hukum objektif atau hukum substantif atau jus penale atau criminal act atau substantive criminal act. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan di mana bagi yang melanggarnya akan diberikan sanksi dengan pidana. Berisi keseluruhan larangan dan keharusan yang harus dilakukan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. Dan keseluruhan tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal responsibility. Yang kedua yaitu hukum pidana formil atau biasa disebut dengan hukum subjektif atau jus penandi atau criminal procedure, di mana memuat keseluruhan tentang hak-hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dan merupakan hak-hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum tersendiri terdiri atas polisi, jaksa, hakim, dan lembaga masyarakat lainnya, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pembagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbagi menjadi 2, bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Bagian yang bersifat umum yaitu berlaku untuk seluruh lapangan tindak pidana, baik yang berada dalam KUHP maupun yang di luar KUHP. Seperti dalam buku 1 pasal 1 sampai pasal 103. Yang kedua yaitu bagian yang bersifat khusus, di mana mengatur perbuatan-perbuatan yang mana bisa dipidana dan disertai ancaman bagi yang melanggarnya. Seperti dalam buku 2 pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan. Dan buku 3 dalam pasal 489 sampai pasal 569 tentang pelanggaran.
Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana terbagi juga menjadi dua, yaitu berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat. Berdasarkan waktu atau biasa disebut dengan locus temporis merupakan yang didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality, atau dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan nullum delictum nolla poena sine previa lege penali. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum tindak pidana. Yang kedua, berdasarkan tepat atau locus delicti dibagi menjadi tiga, yaitu daratan negara, perairan, dan udara di atas wilayah negara. Berdasarkan tiga hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif pada pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif pada pasal 4 dan 7 KUHP, asas universalitas, dan yang terakhir yaitu asas ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum atau yang bersifat internasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.